Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap terus semangat untuk belajar. Oke, di video kali ini saya akan membagikan sebuah materi yaitu strategi FTT ya, follow trend khusus di tren sedang dan tren lemah. Oke, jadi FTT itu bukan hanya satu, tapi juga lebih dari satu ya. Salah satu contohnya adalah tren sedang dan tren lemah. Oke, sekarang saya masuk ke dalam konsep dari FTT tren sedang ya. Jadi FTT tren sedang itu memiliki konsep. Jadi nggak asal-asalan juga gitu ya. Nah, yang pertama trennya harus jelas. Yang jelas naik atau jelas turun. Kemudian trennya sedang, kekuatan trennya sedang. Jadi kalau teman-teman belum tahu dengan kekuatan tren ya, mengukur kekuatan tren, teman-teman bisa nonton di video saya sebelum-sebelumnya ya tentang bagaimana caranya mengukur kekuatan tren market ya. Oke. Kemudian yang ketiga, harganya break dari SMA 20 dan menuju SMA 50, kemudian rejection di sana. Rejection di SMA 50. Setelah itu muncul candle-candle rejection, baik itu indecision atau pressure atau yang termasuk ke dalam CRP, candlestick reversal pattern. Setelah itu, setelah terjadi rejection, kemudian muncul konfirmasi dari candlestick yang menunjukkan dominasi atau yang termasuk ke dalam CRP ya, candlestick reversal pattern. Kemudian idealnya ya, tapi opsional juga muncul divergent hidden. Kemudian kalau dari posisi stokastik itu over ya, baik itu oversold atau overbought. Kalau misalkan di tren naik itu posisinya oversold. Di tren turun posisinya di overbought. Oke. Kemudian kalau dari posisi RSI itu posisi RSI-nya adalah middle. Nah, kalau di tren naik berarti dia middle to up. Sebaliknya di tren turun dia middle to down. Kemudian di area rejection tadi di SMA 50 itu juga harus muncul atau di sana juga harus ada level SNR statis. Kalau misalkan di tren naik, maka di sana harus berfungsi sebagai support ya. Sebaliknya kalau di tren turun itu berfungsi sebagai resistance. Seperti itu. Oke. Sekarang saya masuk dulu ke konsep dari FTT tren lemah ya, karena di video ini langsung saya gabung aja, baik itu FTT tren lemah atau tren sedang ya, dan tren sedang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam konsep dari FTT tren lemah. Nah, yang pertama trennya juga sama ya, sama-sama jelas, entah itu naik atau turun. Kemudian trennya kekuatannya tren lemah. Yang ketiga, harganya break dari SMA 20 dan SMA 50. Jadi dua-dua SMA ini di break sama harga. Oke. Setelah itu, setelah di break muncul candle-candle perlemahan. Sama aja, baik itu indecision, kemudian pressure atau yang termasuk dalam CRP. Oke. Kemudian setelah muncul candle-candle itu, candle-candle perlemahan, kemudian muncul candle konfirmasi, baik itu yang dominan atau yang juga termasuk ke dalam candlestick reversal pattern. Dan idealnya ya opsional juga muncul divergent hidden di stokastik ya. Kemudian kalau dari posisi stokastik ya sama juga ya, posisi over. Kalau di tren naik dia oversold, kalau dia tren turun dia overbought. Oke. Kalau dia dari posisi RSI itu juga sama, dia middle. Kalau tren naik dia middle to up. Kalau dia tren turun middle to down. Oke. Kemudian di area yang sudah rejection tadi ya, setelah harganya break dari SMA 20 dan 50 dan dia rejection di area sana, maka di area tersebut juga harus dipastikan terdapat level SNR statis. Kalau misalkan dia tren naik, maka di sana harus muncul level support. Dan sebaliknya, ketika itu tren turun, di sana harus muncul resistance ya, resistance level statis. Seperti itu. Oke, berarti udah saya jelaskan dua konsep dari FTT tren sedang dan lemah. Sekarang kita masuk ke dalam contoh dari FTT tren sedang dan lemah. Nah, teman-teman di sini ini adalah contoh dari FTT tren sedang dan lemah. Yang ini adalah tren sedang, ya ini tren lemah. Oke, kita masuk ke yang FTT tren sedang dulu. Nah, kalau teman-teman udah tahu tadi dengan konsep dari FTT tren sedang ya. Ini di tren turun ya, kelihatan dari posisi SMA-nya. Yang kuning itu SMA 20 dan yang biru SMA 50. Kemudian harganya bergerak di bawah dari SMA 20.
dia menembus dari SMA20 di sini, tetapi ketika dia sudah sampai di SMA50, kemudian terjadi rejection. Teman-teman bisa lihat terjadi rejection, dan candle yang muncul di sana adalah candle-candle yang mengalami tekanan atau pressure, sehingga kalau dilihat dari candlenya itu muncul sumbu panjang di atas body. Oke. Nah, setelah terjadi pressure, kemudian dikonfirmasi oleh candlestick bearish, ya, yang menandakan bahwa ada indikasi bahwa trennya akan lanjut turun. Oke. Kemudian kalau dilihat dari posisi stokastiknya di sini memang tidak over. Untuk contoh yang ini memang tidak over, tetapi kalau dilihat dari RSI-nya ini middle to down, ya. Ini salah. Bentar. Nah, ini middle down. Jadi dia bergerak dari tengah ke bawah. Nah, sebetulnya kalau misalkan kedua-dua dari osilator, ya, baik itu stokastik ataupun RSI menunjukkan dua hal yang sama, ya, arah yang sama, maka itu yang paling bagus, ya. Tetapi kalau kadang-kadang itu cuma satu yang menunjukkan, dan itu juga bisa menjadi patokan kita untuk mengapa entry posisi, ya, nggak apa-apa sebetulnya. Oke. Nah, ketika harganya sudah break dari SMA20 dan rejection ke SMA50, di area SMA50 tadi yang di rejection, maka di sana juga harus muncul atau terdapat level SNR statis. Karena ini tren turun, maka di sini harus muncul resistance level, ya. Karena kita tetap melakukan entry posisi sell di resistance dengan bantuan dari data-data dukungan sebelumnya, ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tren lemah. Kalau melihat di sini di sebelah kanan ini adalah tren lemah. Kenapa? Karena harganya itu break dari SMA 20 dan 50. Kemudian setelah break, di sana muncul candle indecision atau candle perlemahan, ditandai dengan muncul doji, ya kan? Muncul doji. Kemudian dikonfirmasi dengan munculnya candlestick dominan dari bearish yang bodinya panjang warna merah. Jadi ini merupakan indikasi bahwa ada kemungkinan trennya akan lanjut turun. Seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari posisi stokastik, stokastiknya over book. Ya. Kalau dilihat dari posisi RSI-nya itu middle to up ini. Oh enggak, ini middle to down, ya. Sorry. Ini udah middle, aduh, gambarnya kegeser ya. Nah, ini udah middle, aduh, tutup lagi. Itu udah middle to down, ya, di sini. Tutup lagi ya gambarnya. Jadi posisinya udah middle to down karena ini di trend turun. Oke. Nah, setelah harganya break dari SMA 20 dan 50 kemudian rejection, maka ternyata setelah di break di sini muncul dari SNR level, dan di sana berfungsi sebagai resistance, ya. Dan kita tetap melakukan entry posisi sell di area resistance. Jadi konsep dari buy low sell high itu tidak ditinggalkan. Seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah, ini kalau yang tadi itu tren turun, maka di sini adalah tren naik, ya. Nah, sama aja di gambar sebelum ini adalah tren FTT tren sedang, sedangkan di sini FTT tren lemah. Kita bahas yang FTT tren sedang, ya. Ini tren naik, kelihatan dari posisi SMA-nya. Kemudian harganya break SMA 20 menuju dari SMA 50, kemudian di SMA 50 itu muncul rejection, ya, Tetapi yang mendominasi di sini adalah terjadinya engulfing yang termasuk dalam CRP, candlestick reverse pattern. Oke. Kemudian kalau dilihat dari posisi stokastiknya di sini over, ya, di sini over. Kemudian RSI-nya middle to down. Berarti udah sesuai dengan konsep, ya. Nah, setelah harinya break dari SMA 20 di sini dan terjadi rejection di SMA 50, ternyata di area SMA 50 tadi juga terdapat level SNR, dan di sana berfungsi sebagai support. Jadi kita tetap melakukan entry posisi buy di support dengan bantuan dari data-data pendukung sebelumnya. Seperti itu. Oke, sekarang bahas yang
FTT tren lemah ya. Di sini, nah ini FTT tren lemah, harganya break dari SMA 20 di sini dan 50 di sini, dan dia lanjut turun. Kemudian muncul rejection di sini dan posisi harganya juga sama. Di sini terjadi engulfing ditandai dengan munculnya candle bullish dominan ya, atau Marubozu yang mengengulf dari candle-candle bearish sebelumnya. Oke. Nah, kalau dia dari posisi stokastik juga sama. Di sana juga udah oversold. RSI-nya middle to down sama aja, berarti udah sesuai dengan konsep. Nah, kemudian setelah harganya break dari SMA 20 dan 50, 20 dan 50, di sini juga terdapat SNL level dan di sana berfungsi sebagai support ya. Jadi kita tetap melakukan entry posisi buy di support seperti itu. Oke, habis ini kita akan masuk ke dalam platform ya. Kita cari momen-momen FTT tren sedang dan lemah. Oke, ini saya skip dulu. Oke, kita udah masuk ke dalam platform. Saya masuk ke Euro NZD ya, untuk contoh aja ini di akun demo. Kita akan cari FTT tren sedang dan FTT tren lemah ya. Kalau teman-teman lihat di sini harganya bergerak naik ya, sudah terjadi persilangan SMA. Ini ada indikasi akan terjadi perubahan tren dari tren turun menjadi tren naik ya. Dan juga bisa dia sebelum menjadi berubah tren naik itu juga bisa muncul fase sideways ya, seperti itu. Oke. Saya cari dulu kira-kira ada nggak yang sesuai dengan konsep. Sebentar. Ini atau saya skip dulu ya. Nanti kalau udah ketemu baru saya lanjut videonya ya. Takutnya durasinya panjang. Oke. Sebentar saya skip dulu. Oke, saya udah ketemu contoh yang paling bagus dari pair Euro NZD. Nah, teman-teman lihat ini di tanggal 31 ya, 31 Maret jam 16.55 ya. Kalau dilihat dari posisinya ini tren naik ya, ini tren naik. Saya keluarin dulu untuk horizontal line-nya. Ini di tren naik. Kalau kita lihat yang pertama di sini, ini FTT tren kuat ya, FTT tren kuat di sini. Karena harganya begitu masuk ke SMA 20 langsung mental, dia langsung koreksi, terjadi reversal di sana. Yang ini nih. Sebentar. Ini pulpennya nggak presisi. Nah, kan nggak presisi. Saya gedein gambarnya. Nah, ya, di sana terjadi descent di SMA 20. Berarti itu tren kuat ya, tren kuat. Nah, di jam 17.15 kurang lebih di sini ini juga muncul FTT tren sedang. FTT tren sedang. Sini. Oke. Nah, ini FTT tren sedang. Karena harganya ketika dia sudah break dari SMA 20 ya, dia menuju SMA 50 itu langsung terjadi rejection, dan di sana yang muncul adalah CRP ya. Apa itu, Morning Star ya, apa Evening Star itu di sana. Nah, di jam 17.30 di sini ini juga muncul FTT tren lemah ya, FTT tren lemah karena di sini harganya udah break dari SMA 20 dan 50.
kemudian terjadi rejection di sana. Ini udah di break ya, dan terjadi rejection di sana. Nah sekarang apakah benar di situ benar-benar ada level support dan resisten? Kita cek dulu untuk yang tren kuat dulu ya. Walaupun saya nggak bahas tren kuat sebetulnya, tapi di sini juga muncul levelnya. Ini saya coba plot di sini dulu, benar nggak kira-kira di sana ada ininya, ada levelnya. Aduh, geser. Nah, berarti ini bisa dikatakan ini ya, apa sebelumnya terjadi multi rejection di sini. Ini banyak sekali multi rejection ya. Berarti ini bisa kita gunakan garis ini bisa kita gunakan sebagai support. Oke. Dan terjadi momen FTT tren kuat di sini. Oke, ini FTT tren kuat. Kemudian apakah benar untuk yang tren sedang ini level SNR-nya ada di situ? Oke, sekarang saya geser, pakai yang ini aja ya. Ya, ini saya geser dulu ya. Saya plot di sini dulu. Benar nggak kira-kira? Satunya di mana ya? Di sini kayaknya. Ini saya naikin dulu. Oke. Kemudian saya geser ke belakang. Kira-kira ada nggak harga yang rejection di sana? Apakah itu juga bisa saya gunakan gitu ya? Nah, ini juga bisa kita gunakan ya, karena di tanggal 31 jam 1.15 sekian sampai jam 1.40-an ini terjadi multi rejection ya. Berarti garis yang kita plot tadi bisa kita gunakan ketika muncul FTT tren sedang ya, FTT tren sedang di sini. Nah, di sini. Oke. Nah, FTT tren kita udah ketemu, kemudian tren sedang juga udah bisa kita gunakan ya, posisinya udah sesuai. Nah, FTT tren lemah di sini juga sama ya, harganya break SMA 2250 di sini, dan ketika dia udah break kemudian rejection, di area rejection tadi juga udah muncul atau di sana juga terdapat level support ya, karena garisnya kurang lebih sejajar. Dan di sini juga sebetulnya udah terjadi multifungsi ya, multifungsi seperti itu. Berarti garis itu bisa kita gunakan. Oke. Nah, kita bahas FTT tren sedang. Kalau dilihat dari posisi stokastik, posisi dari stokastik ini udah over sebetulnya ya, dan posisi dari RSI itu middle to down. Oke, middle to down. Ini gambarnya kekecilan, jadi saya juga bingung juga kok jadi middle to down. Ini middle to up sebetulnya, karena kan konfirmasinya di sini ya. Nah, ini itu middle to up ya. Kemudian juga muncul bearish hidden ya, divergent bearish hidden, bullish hidden, karena di sini di ini ya, ini menunjukkan kenaikan, sedangkan di sini di stokastik menunjukkan turun. Berarti muncul divergent hidden di sana. Dan kita sudah menemukan satu tambahan data dukungan seperti itu. Oke. Sekarang kita bahas yang FTT tren lemahnya di sini. Yang saya sebutkan tadi bahwa harganya udah break dari SMA 2050, kemudian rejection di sana, dan di sana juga muncul SNR level ya, support. Kalau dilihat dari posisi stokastik udah over ya, RSI-nya middle to up di sini. Kelihatan nggak? Nah, harganya udah bergerak naik. Aduh, kok geser gini? Sebentar. Nah, ini di sini ya. Ini udah over, kemudian ininya middle to up. Berarti udah sesuai dengan konsep ya. Sesuai dengan konsep. Kemudian kalau dilihat dari
kemunculan divergent hidden atau enggaknya di sini nggak muncul. Ya, berarti kita sebetulnya kekurangan data dukungan. Ya, satu data dukungan itu kita nggak punya seperti itu. Tapi kita masih terbantu dengan konfirmasi dari candlestick dan posisi dari SNL level. Karena di sana terdapat support yang kuat seperti itu. Oke, apa lagi ya? Nah, ya saya mau bahas tentang ini juga, tentang resikonya. Nah, jadi sebetulnya di dalam FTT yang paling bagus, yang memiliki win rate yang paling tinggi itu adalah FTT tren kuat. Ya, karena kalau FTT tren sedang dan lemah, ini ada kemungkinan bahwa akan masuk ke dalam fase pergantian tren. Ya, karena rawan terjadinya pergantian tren. Kalau kita mencoba memasangkan diri di FTT tren sedang atau lemah seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman masuk ke dalam market nggak ketemu dari FTT tren kuat ya, ketemu FTT tren lemah atau sedang, dan kalau misalkan itu loss gitu ya, walaupun data-data dukungan sebelumnya udah cukup dan ternyata loss, jadi teman-teman udah bisa memperkirakan bahwa sebetulnya FTT tren sedang dan lemah itu lebih lebih di bawah kualitasnya dibandingkan dengan FTT tren kuat seperti itu. Jadi nggak ada lagi lah yang namanya ngamuk sama market gitu ya, atau nggak terima sama broker gitu. Yang penting kan teman-teman udah tahu resikonya seperti apa seperti itu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan aja tanyakan saya di Telegram. Silakan aja diskusi ya. Nanti linknya saya sertakan di Telegram, di deskripsi. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.